Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini saya mau berbicara tentang iman yang murni. 1 Petrus pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, kata bergembiralah di sini bukan berarti kita senang bila ada pencobaan. Tetapi pencobaan tidak sampai mengambil damai sejahtera kita. Tidak mematahkan semangat kita ikut Tuhan. Dan kita dapat memahami bahwa lewat semua peristiwa itu kita dapat keluar lebih daripada pemenang. Karena kita percaya sepenuhnya kepada Yesus sebagai pemimpin iman kita. Kadang kita menghendaki segala sesuatu bisa terwujud dengan cepat, termasuk dalam perjalanan iman kita. Kita harap setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka masalah kita bisa langsung beres. Berkat dicurahkan dari atas dan keberhasilan mengejar kita tanpa kita perlu berusaha. Saudara, tetapi firman Tuhan berkata tidaklah demikian. Kita harus melalui ujian. Ketika kita lulus dari ujian, maka kita akan naik ke level yang lebih tinggi. Nah, untuk memperoleh iman yang murni perlu diuji. Tahukah saudara mengapa harga emas murni itu sangat mahal? Ketika emas ditemukan, tidak bisa langsung dipakai, tetapi harus melalui proses pemurnian yang membutuhkan waktu lama dan dimurnikan dengan api. Ya, saudara bisa melihat ini yang belum dimurnikan, saudaraku, seperti batu. Ya, tidak menarik juga, saudara. Ini yang sudah dimurnikan. Emas dibakar dengan suhu yang sangat tinggi sampai cair. Setelah itu, kotoran-kotoran yang melekat pada emas seperti debu dan logam-logam lain akan mudah dipisahkan. Suhunya akan dinaikkan lagi sehingga kotoran-kotoran yang masih tertinggal akan naik ke permukaan dan bisa dibuang. Saudara, proses ini terus dilakukan berulang-ulang sampai pada akhirnya diperoleh emas yang benar-benar murni, bebas dari segala kotoran dan unsur logam lainnya. Saudara, kita akan melihat proses bagaimana emas itu dimurnikan, saudara.
Saudara, ini kelihatannya cepat, sebetulnya lama. Videonya di-cut. Ya. Ya. Jadi dipersingkat aja. Dan proses yang begitu panjang, begitu lama berulang-ulang, saudaraku, ya. Sama halnya dengan setiap orang Kristen. Segala perilaku yang buruk atau jahat yang dahulu biasa dilakukan akan terkikis sampai bersih lewat proses pemurnian iman. Saudaraku, pemurni emas itu bisa melihat mana emas yang sudah murni. Satu-satunya logam yang disebut mulia itu hanya emas. Namanya logam mulia. Emas murni jauh lebih mahal daripada emas campuran. Itu karena kualitasnya. Demikian juga hidup kita. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memurnikan iman kita kecuali harus melewati api. Api itu bisa berupa masalah, gesekan, fitnah, disalah mengerti, diremehkan, diintimidasi, dan lain sebagainya. Dengan tujuan supaya manusia lama kita dihancurkan untuk memunculkan karakter ilahi. Terlalu mudah bagi Allah untuk memberkati kita dan mengangkat kita. Namun seringkali yang menjadi penghalang utama adalah karakter kita yang belum terbentuk dengan baik. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Di sana dituliskan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saudara, kenapa Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel kita melihat punya roh kemuliaan. Dan mereka benar-benar bisa dikatakan dan dinilai oleh raja pada zaman mereka orang yang penuh roh. Karena mereka memang mengalami proses iman yang luar biasa, saudara. Kita baru disinggung, mungkin baru orang ngomong sedikit yang pas kena dengan masalah kita langsung merasa tersinggung, saudara. Ya. Kadang-kadang kita pun melihat bahwa saudara dalam hidup ini orang itu begitu sensitif, ya. Belum benar-benar ya mendapat api yang lebih tinggi suhunya, saudaraku ya. Ketika proses pemurnian berlangsung memang tidak nyaman, bahkan seringkali menyakitkan, saudara. Iman yang murni dihasilkan saat ada masalah, saat ada badai kehidupan, saat ada penderitaan, saat dalam kesukaran, ataupun dalam penganiayaan. Saudara, kita akan lihat ketika iman kita dimurnikan ada dua hal atau dua segi yang akan terlihat di sana. Ya, kita akan lihat di mana ada sikap hati dan pikiran kita. Saudara, ketika pemurnian itu terjadi, tergantung sikap hati kita. Menerima atau menolak. Kalau kita menerima, kita rela diproses. Kita berserah. Makanya saudaraku, hasilnya bisa teruji seperti emas. Ya. Tahan banting. Tetapi ketika kita tidak mau menerima proses Tuhan, yang ada kita belum siap diproses, tidak teruji, rapuh imannya. Makanya saudara orang keluar masuk gereja sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, ya saudaraku, tidak bisa menerima keadaan. Nah, kemudian pikiran juga, saudaraku, segi yang lain adalah pikiran kita. Ketika kita sedang mengalami ya, pemurnian, apakah pikiran kita positif atau negatif?
Kalau positif ya kita bisa mengerti itu rencana Tuhan. Tapi kalau negatif kita marah kepada Tuhan. Kenapa hidup saya begini Tuhan? Belum selesai pencobaan ini datang lagi yang lain. Saudara, tergantung sikap hati kita dan juga pikiran kita. Saya setuju dengan firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati ini harus dengan segala kewaspadaan. Ada apa dengan hati? Saudara, hati adalah pancaran kehidupan. Ketika suasana hati kita rusak, maka pikiran kita berubah menjadi negatif. Itu akan mempengaruhi tindakan kita. Saudara, seringkali dalam hidup kita ini kita jaga anak kita dengan baik. Kita jaga keluarga kita dengan baik. Kita jaga rumah kita dengan baik. Kita jaga harta kita dengan baik. Tapi kita lupa jaga hati kita. Firman Tuhan tidak mengatakan jagalah hartamu baik-baik. Jagalah keluargamu baik-baik saudaraku. Tapi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada apa dengan hati ini saudara? Makanya kadang-kadang orang mudah sekali mengalami masalah, timbul masalah, semua berasal dari hati. Saya mengambil tokoh iman Yusuf yang mengalami pengujian iman yang luar biasa menurut saya. Ya. Kita bisa lihat bagaimana Yusuf di sini. Ya, pertama dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, saudaraku. Kita tahu bahwa membenci itu mudah, tetapi memaafkan dari hati itu sulit. Banyak orang bilang, sudah Mi, saya udah maafkan. Ya, tapi saudaraku di mulut saja maafkan, tapi di hati tidak. Ya. Nah saudara, ketika orang menyimpan dendam, itu lebih menyiksa. Makanya harus dilepaskan semuanya. Ya. Harus ada kerelaan untuk memaafkan, kerelaan untuk mengampuni. Yang kedua adalah di mana Yusuf ya, dia mendapat sikap dari saudara-saudaranya yang tidak baik, yaitu apa? Mereka iri hati kepada dia. Dan bukan hanya itu saja, Yusuf juga dibuang. Ya. Dibuang ke dalam sumur, saudaraku. Setelah itu dijual. Yusuf itu dijual 2 kali, saudara. 1 kali saudara-saudaranya jual kepada orang Ismail. Orang Ismail jual lagi kepada Potifar. Ya. Dan setelah itu dijadikan budak. Ya. Ini Yusuf ini anak papa. Ya. Anak kesayangan. Kalau kita bisa melihat anak kesayangan, anak papa itu pasti wah dimanja ya. Hidupnya pasti baik, senang ya. Nah, tetapi saudara, kok dijadikan budak? Ini proses saudaraku. Dari anak papa, anak kesayangan langsung jadi budak saudaraku. Ya. Beda ya. Kalau anak kesayangan itu biasanya kalau di rumah itu ya itu semua terjamin ya seperti itu. Tapi budak tidak ada jaminan saudaraku. Ya. Mau diapakan pun boleh. Zaman dahulu kalau tuang itu membunuh budak itu haknya karena dia sudah beli. Ya. Jadi saudara kita bisa melihat bahwa sangat tidak nyaman Yusuf ini. Bukan hanya dijadikan budak, dia juga difitnah oleh istri Potifar. Dan setelah itu saudaraku ya, juga dipenjarakan. Saudara, fitnah itu enak enggak? Ya, siapa yang sudah pernah difitnah? Enggak pernah ya? Wah, enak banget hidupnya.
gak pernah kena fitnah. Nah saudaraku ya, di penjara. Yusuf sudah merasakan bagaimana di penjara saudara. Dijeploskan ke dalam penjara dengan sengaja. Ya, tanpa kesalahan. Dan kemudian dilupakan saudaraku. Setelah dia sudah menolong juru minuman, dia dilupakan saudaraku. Ternyata dilupakan juga itu enggak enak saudaraku. Ya. Saudara sudah tolong orang, orang lupakan saudara. Nah bagaimana perasaan saudara? Itu dialami oleh Yusuf. Dan saudara, Yusuf mengalami dua sisi pemurnian imannya. Yaitu satu sisi pencobaan, satu sisi ujian iman. Ada orang bertanya, apakah pencobaan dan ujian sama? Beda saudaraku, beda tipis. Ya. Jadi pencobaan itu dengan ujian beda. Karena pencobaan itu datang dari iblis. Sedangkan ujian datang dari Tuhan. Dan tujuannya berbeda-beda saudaraku. Ya. Pencobaan itu datang dari iblis, tujuannya adalah apa? Untuk menggoda, menjebak, menjatuhkan. Ya. Jadi iblis menggoda agar manusia berbuat salah, berbuat jahat dan berbuat dosa. Supaya apa? Untuk menghancurkan dan membinasakan. Tetapi ya, tujuan ujian adalah apa? Untuk memurnikan iman. Agar menghasilkan karakter yang berkualitas. Karakter ilahi bisa keluar dari kehidupan orang-orang yang sudah dimurnikan. Dan untuk menjadi lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, di sini kita melihat bahwa dalam kitab Yakobus berkata bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi kalau iblis menggoda, tergantung daripada keinginan saudara dan saya. Mau tidak? Ketika iblis menawarkan sesuatu dengan segala jebakan-jebakan, kembali kepada keinginan kita sendiri, saudaraku. Ya. Dan saya mau katakan, bukan berarti saudara melihat bagang ini, wah pencobaan bahaya ini. Ya, kalau memang ujungnya akhirnya seperti ini. Saya mau katakan saudaraku, ya, sekalipun kita melalui pencobaan, ya, kita bisa juga lulus. Ya, seperti Yusuf. Karena Yusuf mengalami dua. Pencobaan itu kan lewat istri Potifar. Tapi Yusuf juga mengalami ujian iman. Untuk membuat karakter ilahi itu keluar dari dirinya. Dan saudara, saya mau katakan, mungkin juga Tuhan izinkan pencobaan datang dalam hidup kita. Dan biasanya saudaraku, pencobaan itu berupa sesuatu juga kadang yang buruk untuk bisa menghasilkan dan mengeluarkan hal-hal yang baik. Ya. Yusuf lolos dan lulus pencobaan. Dia juga lolos dan lulus dari ujian iman. Saudara, kalau lolos pasti lulus. Kalau tidak lolos tidak lulus. Ya. Nah, iman bisa semakin kuat, semakin teguh intensitasnya ketika iman itu dilatih dalam kesukaran, dilatih dalam penderitaan, dilatih dalam penganiayaan, dilatih dalam tekanan. Saudara, orang Kristen banyak yang tidak mau mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Ya saudaraku, sedikit tidak nyaman mengeluh, marah sama Tuhan. Saudara, bagaimana bisa diproses? Ya.
kita melihat Yusuf, dia bisa bertahan. Ya. Ketika kita bertahan, setia, percaya, berserah, maka karakter ilahi itu akan muncul. Dalam kehidupan Yusuf, seperti dia ini terus diusik, saudaraku. Tapi satu hal yang dapat kita pelajari dari Alkitab, Yusuf itu sangat sabar dan dia tidak pernah mengeluh atau marah sama Tuhan. Yusuf, saudaraku ya, tidak berubah terhadap saudara-saudaranya sekalipun mereka telah mengusik dia. Bahkan membuat dia terpuruk dan ada pada titik terendah. Namun pencobaan pengujian imannya telah selesai, saudara. Saatnya Tuhan mengangkat Yusuf lewat Firaun menjadi penguasa atas Mesir. Dan Yusuf punya banyak alasan untuk membalas saudara-saudaranya. Namun dia memilih untuk memberkati dan mengubah kehidupan saudara-saudaranya. Kita tahu ketika kelaparan terjadi, saudaraku, kekurangan gandum di mana-mana, saudara. Ya. Sampai saudara-saudaranya harus dari Kanaan pergi Mesir membeli gandum. Supaya mereka tidak kelaparan. Dan Yusuf pada saat itu sudah menjadi penguasa di Mesir. Mudah sekali bagi dia untuk bisa membalas saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak melakukan itu, saudaraku. Saya buat satu quotes. Ketika kamu diusik orang, kamu berubah terhadap orang itu atau kamu mengubah orang itu? Saya juga sedang belajar, saudaraku. Memang tidak mudah. Ya. Ada sebuah kisah inspirasi yang baik. Pada zaman dahulu, hiduplah dua pemuda. Mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Namanya si baik dan si jahat. Keduanya sama-sama hidup dalam keterbatasan. Namun bedanya si baik ini dia rajin bekerja. Dia pekerja keras, dia selalu membagi rezeki dan makanannya kepada si jahat setelah dia bekerja seharian. Sementara si jahat selalu di rumah bermalas-malasan saja dan tidak mau bekerja. Suatu pagi mereka berdua duduk di teras dan sedang berbincang-bincang seperti biasanya, saudaraku. Si jahat mulai berkata kepada si baik, "Saya sudah bosan hidup dalam keterbatasan secara materi." Dan si jahat sedang berpikir bagaimana caranya bisa mendapat uang yang banyak dalam waktu singkat dan bisa hidup enak. Si jahat pun mengusulkan agar si baik mau membantunya untuk merampok kereta upeti kerajaan yang hampir tiap hari melewati rumah mereka. Makanya dia katakan, aku punya ide. Ya. Bagaimana kalau nanti kereta upeti kerajaan itu lewat, kita cegat. Ya. Dan kita bisa mengambil barang-barang yang ada di atas kereta itu. Tetapi si baik tidak mau. Dia katakan kepada si jahat, lebih baik kamu bekerja daripada kamu menghabiskan waktu hanya untuk melakukan hal-hal yang jahat. Nah, sementara mereka sedang bercakap-cakap, tidak lama kemudian kereta upeti kerajaan itu lewat di depan rumah mereka. Namun tiba-tiba ada suara keras seperti benda yang jatuh ke tanah. Serentak si baik dan si jahat berseru, apa itu? Ya saudara, meskipun ya suara itu keras, ya saudara, mereka coba ya untuk pergi menengok apa yang sedang jatuh itu. Dan mereka pun pergi ke jalan dan melihat
ternyata ada satu karung besar milik kereta upeti kerajaan yang jatuh ke tanah. Si baik berteriak kepada prajurit-prajurit kerajaan supaya mereka bisa kembali untuk mengambil karung itu. Dan dia ditegur oleh si jahat. Si jahat berkata, "Sudah, percuma kamu berteriak-teriak. Mereka sudah jauh dan mereka tidak akan bisa mendengarkan kita lagi. Ini mungkin sudah rezeki kita." Sambil si jahat mengambil karung berat itu masuk ke dalam rumah. Dan setelah sampai di dalam rumah, mereka pun kemudian melihat, karena karung itu sempat ada sobeknya, saudaraku. Karena jatuh dengan keras dan berat, saudaraku, sempat sobek. Nah, ternyata saudaraku, karung itu berisi koin emas yang banyak. Si baik menyarankan agar mengembalikan karung itu ke kerajaan. Dia katakan kita harus mengembalikan koin-koin emas itu. Karena itu bukan milik kita, bukan hak kita. Tapi si jahat langsung menolaknya. Dia katakan, kamu terlalu polos. Itu jelas-jelas rezeki kita. Tetapi si jahat ya tidak menerima ketika si baik mulai ya menjahit karung itu dengan tujuan mau mengembalikan karung itu ke kerajaan. Begitu si jahat melihat hal itu, dia marah dan sudah gelap mata. Dia langsung pergi ke dapur mengambil pisau dan menusuk punggung si baik. Si baik jatuh tersungkur di lantai bersimbah darah. Si jahat langsung bergumam, "Wah, sudah saatnya aku hidup enak sekarang dan kaya raya." Dan seorang diri dia mengangkat karung itu dan dia lari dari pintu belakang. Tidak lama kemudian, saudaraku, rumah itu dikepung oleh prajurit-prajurit kerajaan. Dan saudara, si jahat ternyata tidak bisa lari jauh karena karung yang dia angkat itu terlalu berat. Akhirnya dia tertangkap dan dijebloskan masuk ke dalam penjara. Saudara, tidak terasa waktu berlalu. Sudah setahun si jahat tinggal dalam penjara. Dan perangainya mulai berubah menjadi pemurung dan pendiam. Dia jarang makan, dia jarang tidur. Dia mulai menyesali apa yang dia lakukan terhadap si baik. Dan dia juga menyadari bahwa mencuri itu adalah satu hal yang tercela. Saudara, dia baru menyadari semua hal itu ketika dia ada dalam penjara. Tetapi sebulan kemudian, tanpa disangka-sangka, si baik itu muncul, datang untuk menjenguk si jahat di balik jeruji besi. Betapa kagetnya si jahat itu. Dia melihat si baik masih segar bugar. Ya. Dan dia katakan, "Kamu tidak mati." Si baik berkata, "Tuhan telah menyelamatkan aku." Setelah kejadian itu, tetangga datang untuk menolong aku. Dan mereka mengobati aku, membantu aku. Sampai aku sembuh. Sembari tersenyum, si baik berkata seperti itu. Namun berselang tidak lama, ajudan-ajudan kerajaan tiba-tiba muncul di depan pintu besi, ya, jeruji besi itu. Ternyata saudaraku, dia datang untuk bisa dan mau membebaskan si jahat ini
dan melepaskan dia dari penjara. Karena si baik ternyata telah memohon kepada raja supaya raja bisa membebaskan si jahat. Dan permohonan itu diterima oleh raja yang terkenal bijaksana itu. Akhirnya si jahat keluar dari penjara dan mereka kembali ke rumah yang dulu mereka tinggal bersama-sama. Sejak saat itu si jahat berubah menjadi baik. Dan dia mulai rajin bekerja dan juga dia menjadi jujur. Saudara, apa pesan moral yang dapat kita petik dari kisah ini? Yang pertama, apabila kita adalah orang baik, teruslah berbuat baik. Jangan pernah membalas kejahatan yang dilakukan orang lain dengan kejahatan yang sama atau bahkan lebih jahat. Yang kedua, apabila kita pernah jahat, mulailah berbuat baik. Karena kita bisa belajar dari kejahatan yang pernah kita lakukan terhadap orang yang bermaksud baik kepada kita. Saudara, apakah proses pemurnian sedang terjadi dalam hidupmu saat ini? Kalau benar, Tuhan sedang mengeluarkan dan membersihkan semua unsur-unsur yang tidak baik dari dalam hidupmu. Dan sedang mempersiapkan engkau untuk sesuatu yang lebih besar dan membawa engkau ke level dan akan membawa engkau ke level yang lebih tinggi. Pemurnian iman akan membuat kemuliaan Allah terpancar dalam hidup kita. Supaya orang lain tidak lagi melihat manusia lama kita yang penuh keburukan dan kekurangan. Tetapi mereka bisa melihat manusia baru di dalam Kristus yang terus menerus diperbaharui sehingga mendatangkan pujian, kemuliaan dan hormat baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.